Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuratul Latifah. Saya berasal dari Kecamatan Delopok, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya ingin mengikuti lomba review novel daring di Rumah Cermat. Tujuan saya mengikuti lomba ini yang pertama yaitu untuk berpartisipasi dalam menyemarakkan lomba di Rumah Cermat. Yang kedua, untuk mengasah kemampuan saya dalam mereview sebuah novel. Kali ini novel yang akan saya ulas berjudul Pesantren Impian. Novel ini merupakan karya dari seorang penulis ternama bernama Asma Nadia. Beliau telah menghasilkan 34 lebih karya dan beberapa di antaranya telah difilmkan dalam film layar lebar Indonesia. Termasuk novel ini juga telah difilmkan di layar lebar Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan oleh Asma Nadia Publishing House. Cetakan pertama pada bulan Juli 2014. Novel ini mempunyai tebal 314 dan mempunyai ukuran 13 x 20 cm. Temanya yaitu cinta, teka-teki, dan kematian. Sungguh sangat mengesankan dan membuat penasaran para pembacanya. Novel ini menceritakan tentang perjalanan 15 remaja putri dan putra yang mempunyai masa lalu kelam. Mereka semua mendapatkan undangan misterius dari sebuah tempat bernama Pesantren Impian. Mereka semua mempunyai masalah yang cukup pelik dan mereka datang ke pesantren impian untuk menenangkan kegelisahan-kegelisahan kehidupan mereka. Tokoh-tokoh yang dihadirkan di dalam novel ini antara lain yang pertama yaitu si gadis. Dia adalah tersangka sebagai pembunuhan di Medan, tepatnya di Tiara Hotel. Awalnya dia tidak ingin membunuh seseorang laki-laki itu, tetapi karena kehormatannya terancam, maka dia terpaksa membunuhnya, dan itu tanpa unsur kesengajaan. Yang kedua yaitu remaja bernama Rini. Dia adalah korban pemerkosaan di rumahnya sendiri. Dia tidak tahu pada malam itu siapakah yang telah menodai kesuciannya. Tetapi dia dengar dari ibunya bahwa yang menodainya itu adalah Mas Bagus. Mas Bagus sendiri adalah putra dari pembantunya bernama Bisurti. Dan Rini sangat mengagumi. Mendengar kabar tersebut, maka Rini sangat kecewa dan tidak ingin bertemu dengan Mas Bagus. Mendengar penjelasannya pun dia sudah tidak mau. Tetapi misteri demi misteri mulai terungkap, dan di akhir ceritanya ternyata bukan Mas Bagus yang menjadi pelakunya, tetapi dia adalah Pak Liknya sendiri, yaitu bernama Pak Lik Kusno. Pak Lik Kusno sendiri juga telah membunuh sahabat dari Rini, yaitu Santi, karena waktu di pesantren dikiranya yang jalan-jalan pada waktu malam hari diceritakan dalam novel ini dikiranya adalah Rini, tetapi ternyata bukan, dan Pak Lik Kusno ternyata salah sasaran. Yang ketiga diceritakan atau tokoh yang dihadirkan yaitu bernama Sisi. Dia adalah seorang remaja yang kurang kasih sayang terhadap orang tuanya. Kehidupannya sangat mewah dan dia menjadi model yang cukup terkenal, cantik dan menawan, banyak dikagumi. Tetapi dia terjerumus dalam hal-hal yang negatif, yaitu terjerumus dalam obat-obatan terlarang. Yang keempat yaitu tokoh yang dihadirkan bernama Eni. Dia adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk mencari siapakah pembunuh pada malam itu di Tiara Hotel. Awalnya Eni kira itu adalah masalah mudah, tetapi ternyata dia tidak berhasil memecahkan masalah tersebut.
Selain itu, misteri lain yang dihadirkan yaitu tentang pemilik dari pondok pesantren impian tersebut, yaitu bernama Teungku Budiman. Dia adalah pemiliknya, tetapi dia mempunyai masa lalu yang amat kelam, sehingga dia sengaja menyembunyikan identitasnya di depan masyarakat dan di depan semua orang. Tetapi di akhir cerita, dia mau membuka identitasnya kepada semua orang. Dia memberikan klarifikasi yang sebenar-benarnya. Dan dia menikahi seorang gadis yang diidam-idamkan selama ini, yaitu si gadis pembunuh laki-laki di Tiara Hotel pada waktu itu. Di akhir kata atau di akhir ceritanya, masalah demi masalah mulai terungkap dan para remaja tersebut mulai mendapatkan pencerahan dari segala masalah yang mereka alami. Mereka mulai dapat pencerahan dan akhirnya mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka setelah keluar dari pesantren impian tersebut. Keunggulan dari novel ini yaitu bahasanya mudah dipahami. Yang kedua, alurnya sangat menarik dan cukup rumit, tetapi disajikan dengan rapi. Konfliknya juga sangat membuat pemirsanya tuh penasaran dan juga menjebak alur-alur yang diceritakan dalam cerita ini. Cerita ini tidak membosankan dan ini rekomendasi banget buat para pelajar atau remaja yang mempunyai masalah bisa membaca cerita ini karena banyak sekali pesan-pesan moralnya. Terlepas dari itu, ada beberapa kekurangan yang ada dalam novel ini, yaitu diantaranya yang pertama, adegan action yang ditampilkan kurang bisa membawa feel para pembacanya. Yang kedua, yaitu mengenai endingnya, karena endingnya ini terasa sangat menggantung. Tidak diceritakan kembali bagaimana keadaan para remaja tersebut setelah keluar dari pesantren impian, hanya sampai pada pesantren impian saja. Pesan moral yang dihadirkan dalam novel ini banyak sekali, antara lain yaitu kita tidak boleh berputus asa. Sekelam apapun, seberat apapun masalah kita, pasti ada jalan keluarnya. Dan kita harus bisa melewati hal-hal tersebut. Kita harus mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Dia adalah sebaik-baiknya yang bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah kita. Akhir kata, saya mohon dukungan dari teman-teman semua untuk menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like dan juga saran dan komentarnya agar kedepannya saya bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.